wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'. Bapak Husni, Bapak Haryati yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, maaf saya tidak menyebut satu persatu karena ya memang belum kenal. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang pertama ini menjadi perkenalan yang memiliki makna ibadah atau tambah saudara, sehingga bisa saling memberi dan mengambil di antara kita, yaitu tentang ilmu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmatnya sehat, sehingga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ceria, senang. Semoga Allah selalu dan senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkainya, sehingga kita selamat menapaki hidup di dunia ini dan akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak memberi tausiah karena Bapak dan Ibu tentu adalah di atas saya usianya, otomatis keilmuannya, pengalaman, ibadahnya lebih banyak daripada saya. Nah, maka dari itu posisikan kami, saya ini sebagai moderator untuk ngobrol, mungkin seperti itu pasnya. Karena kalau yang menjadi moderator ngobrol itu teman-teman Bapak, Ibu semuanya mungkin kurang antusias, tetapi kalau orang lain artinya yang baru datang seperti saya, ini kok kelihatan baru sehingga menarik, mungkin seperti itu. Para Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya senang terhadap kegiatan seperti ini karena hakikat hidup manusia itu memang harus seperti ini. Artinya apa? Karena kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang pertama adalah silaturahmi. Maka pertama harus niat yang ditata. Ketika kita berkumpul seperti ini, niatkan sejak dari awal itu adalah untuk silaturahim dengan teman-teman. Yang kedua adalah untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu datangnya dari siapa saja, dari teman, dari orang lain, dari ustadz, dari guru, dan seterusnya. Karena niat itu penting. Banyak suatu pekerjaan yang kelihatannya sepele, kelihatannya itu adalah pekerjaan duniawi, tetapi akan menjadi pekerjaan ibadah, akan menjadi nilai ibadah, akan menjadi amal di akhirat nanti, itu dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Jadi segala sesuatu pekerjaan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, ya akan menjadi amal baik. Contohnya kalau kita datang ke sini niatnya ingin bertemu dengan temannya, ya bertemu dengan teman-temannya. Tetapi kalau diniatkan lebih dari itu, yaitu silaturahim dan mencari ilmu, itu nilainya akan bertambah. Karena silaturahim itu adalah anjuran agama, di mana Rasulullah SAW dalam hadisnya, man aroda ayyub satolahu fi rizkihi
Wa ayyung sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia untuk menjalin silaturahim. Silaturahim itu dengan siapa saja, dengan sanak saudara apalagi itu, kemudian dengan teman, teman seangkatan seperti hari ini luar biasa. Luar biasa sekali bahwa seusia Bapak Ibu ini masih menggenggam erat tali silaturahim sehingga menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk menghadiri acara yang kelihatannya sederhana dan sepele tetapi memiliki nilai yang luar biasa ini. Itulah yang patut kita syukuri. Dan Allah tidak sembarang orang memberikan menggerakkan hatinya kepada seseorang untuk menghadiri di tempat ini. Tentu itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Untuk itu dengan hadis Nabi tersebut, kalau kita niatnya sudah benar, silaturahim dan mencari ilmu, kemudian di sini sudah bertemu dan tentu adalah saling berbagi berita, nah, itu akan menjadi nilai silaturahim. Tentu rezeki kita akan diluaskan dan umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya silaturahim atau reuni seperti ini, itu hati ketika di rumah itu gelisah, susah, sedih. Itu ketika bertemu dengan sahabat dan saudaranya yang sejak kecil bersendau gurau, bermain, menuntut ilmu, bahkan ejek-ejekan. Ketika bertemu seperti ini menjadi nostalgia yang indah. Tentunya seperti itu kan Bu ya? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dan seterusnya. Ini otomatis menambah kesehatan tubuh kita. Menjauhkan kita dari segala penyakit. Kemudian kita niatkan mencari ilmu. Tentu kalau niat mencari ilmu, satu langkah dari rumah menuju ke suatu tempat di mana di situ dibahas suatu ilmu. Itu setiap langkahnya akan diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah dengan niat untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Itu luar biasa para bapak dan ibu semuanya. Nah, karena mencari ilmu itu wajib, dan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Nah, tetapi seusia kita menuntut ilmu itu ya seperti ini. Tidak lagi di bangku sekolah, di bangku kuliah. Ya seperti ini di majelis taklim dan lain sebagainya. Maka dari itu sekali lagi apapun tujuan kita, mari kita dasari dengan niat yang baik, niat tolabul ilmi. Para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan oleh Bapak Komandan, mungkin saya Bapak Komandan gitu Pak ya, iya, iya. Bapak Adi Santoso ya, sebagai pencetus acara ini, ya, sesepuh dan pencetus.
disampaikan tentang hakikat manusia. Jadi Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hakikat manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Ya, untuk beribadah. Beribadah kepadanya. Nah, ibadah itu apa saja? Ibadah itu macam-macam, tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tetapi ibadah itu macam-macam sebagaimana niatnya yang saya sampaikan tadi. Orang bekerja di ladang itu diniati ibadah, itu akan menjadi ibadah. Karena yang namanya kerja itu kewajiban untuk mencari rezeki, ya, menghidupi keluarga. Kalau orang yang berdagang, ya diniati ibadah. Karena yang namanya berdagang itu adalah eh, di samping kita memenuhi kewajiban mencari nafkah, bahwa ibadah itu adalah mengikuti jejak Nabi. Jadi Nabi itu sejak kecil itu sudah berdagang, diajak berdagang oleh Khadijah. Khadijah yang luar biasa kayanya itu. Sekali lagi, niat itu akan menentukan apapun yang kita lakukan bisa menjadi ibadah karena niat itu tadi. Sudah azan Bapak Ibu ya. Ini sampai jam berapa? Ngoten nggih. Nggih, Masya Allah. Nggih. Kita dengarkan azan dulu nggih, sambil menjawabnya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah as-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafiyah wa ba'asmu maqama mahmud alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahim. Kita lanjut para bapak dan ibu.
Jadi usia kita ini termasuk saya, ini adalah usia-usia penantian. Penantian panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita fokus, apalagi tentu Bapak Ibu ini sudah ini ya, tanggungan keluarga itu sudah nggak ada kayaknya. Ngopeni putranya yang masih kecil, yang masih kuliah, itu mungkin sudah banyak yang mentas. Iya, bahkan sudah putu-putu semuanya. Iya, iya. Iya, oh gitu ya. Iya. Mari kita memperbanyak atau konsentrasi kepada eh, hakikat manusia diciptakan ya untuk beribadah. Seusia kita ini kalau tidur itu mungkin jam 1 itu sudah bangun. Sudah nggak bisa tidur, meskipun keadaannya sehat. Justru kalau sehat tuh nggak bisa tidur malam. Katakanlah jam 9 malam tidur, paling jam 2 bangun. Bangun itu karena ya memang nggak bisa tidur. Nah, itulah sebenarnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah Allah membangunkan kita ini untuk menghadap. Ayo komunikasi ya hambaku, kamu saya bangunkan, ayo menghadapku. Itu sebenarnya itu. Maka dari ketika terjadi seperti itu, artinya bangun di tengah malam, ingatlah bahwa itu adalah dibangunkan oleh Allah dan dipanggil untuk berdialog dengannya. Kalau ada setelah itu misalkan kita supaya memperbanyak membaca zikir. Nah, ini yang saya sampaikan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Zikir itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang mudah, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita cukup berzikir yang mudah-mudah saja. Terutama adalah sholawat, ya, tasbih. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing tentang ini semuanya. Cuman ya saya sekedar menambahi semangat dan motivasi biar lebih semangat lagi gitu. Sehingga kalau kita istiqomah seperti itu, menghidupkan malam, ya, itu insya Allah kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan seperti apa kebiasaan kita gitu. Kalau kita sering sudah istiqomah, bangun malam, zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan zikir dan sholat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Naudzubillah kita sering mendengar atau bahkan membaca berita orang yang meninggal dalam keadaan mabuk, ya, mabuk akhirnya meninggal. Yaitu karena memang kebiasaannya seperti itu. Atau kita mendengar atau melihat berita bahwa orang yang meninggal dalam posisi khutbah Jum'ah. Saya pernah lihat di YouTube itu. Kemudian meninggal dalam keadaan tilawah, membaca Al-Quran pas acara. Ibu Khofifah di Jawa Timur pernah ada. Nah, itu ya memang kebiasaannya seperti itu. Artinya kebiasaan-kebiasaan baik itu selalu dibiasakan. Amal-amal baik selalu dibiasakan. Sehingga ketika Allah memanggil kita, itu dalam keadaan kita sedang membiasakan yang kita lakukan itu, yaitu amal-amal baik. Para bapak dan ibu sekalian, kemudian tentu jika putra-putri kita sudah besar,
kita juga memiliki cucu tentunya. Tentu kita ini sebagai mbah, jangan lupa ketika bangun malam itu mendoakan putra-putri kita atau cucu-cucu kita. Didoakan. Karena Allah itu akan mengabulkan doa, terutama adalah di sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah malam mustajabah doaul ngabdi, yaitu doa hamba itu akan dijabah itu yang paling mustajabah itu waktu sepertiga malam. Maka Rasul itu adalah sebagai panutan kita. Rasul itu ditanya oleh istrinya, Aisyah, ya Rasul, kenapa engkau ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga? Kok engkau tuh setiap malam kok bangun malam, sholat, mulai awal malam sampai pagi, padahal jaminan surga. Apa lagi yang kau cari ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna minas syakirin. Apakah saya tidak menjadi orang yang bersyukur? Jadi orang yang bersyukur itu adalah menurut Nabi itu yaitu memanfaatkan kesempatan kita, ya, potensi kita, kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibadah itu dengan makna yang luas. Apapun kalau kita niatkan baik, ibadah akan menjadi ibadah. Nah, kita juga bisa seperti itu, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur panjang. Sudah berapa 60 sekian tahun ini. Nah, itu ya yang ringan-ringan saja. Ringan itu contohnya ya bangun malam itu ringan karena kita sudah nggak bisa tidur, mau tidur sampai pagi. Nah, itu dimanfaatkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah tidak asing lagi tentang kegiatan seperti itu. Ya, karena itu intinya adalah saya memotivasi dan karena memotivasi itu akhirnya jiwa saya bangkit untuk menirukan seperti itu. Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, karena tentu Bapak dan Ibu ini amal baiknya sudah banyak, mudah-mudahan saya bisa menirukan Bapak dan Ibu sekalian, dan yang saya kagumi adalah kekompakan dalam rangka silaturahim ini. Mudah-mudahan semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh sehingga menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu, mungkin Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan, monggo kita sharing saja. Mungkin Bapak Ibu bisa ada pikiran atau pendapat bisa menyampaikan atau menambahi, monggo. Ilmu itu diberikan pada kita atau kita itu yang mencari untuk mendapatkan. Bahkan doa kita itu, ya Allah semoga engkau berikan ilmu pada diri. Kalau mencari di mana padahal ilmu
supaya lebih paham berikan dorongan spiritual kita sesuai mengingat bahkan dicari kesempatan untuk seperti ini ya paling enggak ilmu itu harus dapat masuk dalam tubuh kita dan bermanfaat dan dapat diamalkan pada waktunya. Iya, terima kasih Bapak. Jadi ilmu itu Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Saya tidak memberi kalian itu ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Ya. Jadi memang sumbernya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat Al-Qur'an. Jadi segala sesuatu itu terdapat di Al-Qur'an. Di antaranya itu. Nah, Allah memberi ilmu kepada hambanya itu lewat siapa? Apakah kita harus mencarinya atau kita diam aja nanti dikasih ilmu dengan sendirinya? Nah, itu sama dengan ini, rizki Bapak. Rizki itu kan yang menentukan Allah. Apakah kita cukup misalkan diam saja di rumah, nanti rezeki akan berduyun-duyun datang ke rumah. Jadi di dalam Islam itu ada namanya ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Berusaha, kalau rezeki ya berusaha kita untuk bekerja. Apapun pekerjaan itu, yang penting halal. Kalau hasilnya, baru kita tawakal kepada Allah. Sedangkan ilmu juga seperti itu. Bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu? Untuk mendapatkan ilmu kita juga harus berusaha. Allah akan memberi ilmu kepada orang yang berusaha mencari ilmu itu lewat beberapa media. Media pengajian, bisa juga pengajian itu bisa langsung seperti ini, bisa langsung mendengarkan YouTube, bisa langsung melihat TV, ya, kuliah subuh, atau kultum menjelang buka, dan lain sebagainya. Atau mendengarkan radio, banyak medianya. Itu kalau yang mendengar. Atau membaca buku, membaca apa itu share-sharean di grup WA, itu ilmu juga. Tapi kadarnya beda-beda tentang ini ilmu agama, ini ilmu umum dan lain sebagainya. Tapi itu secara umum adalah ilmu. Jadi di samping kita ikhtiar mencari ilmu itu tadi dengan belajar, membaca, nah, itu juga kita harus berdoa. Jadi ikhtiar itu diikuti dengan berdoa. Berdoa. Kalau kita dekat pada Allah dan berdoa, terkadang gini, ini saya cerita diri saya. Nanti mungkin Bapak bisa membandingkan, oh gitu ya gini. Ini kejadian nyata gini. Saya itu di rumah saya sambil Robyong, itu saya menutup pintu kamar itu kuncinya yang di dalam di seleknya itu apa itu Pak? Grendelnya ya pakai di tombol selek, terus itu kan langsung di klik itu ngunci. Ya, itu terjadi saya tuh. Selek ngunci. Loh, kuncinya itu di dalam, di atas lemari, di dalam kamar. Ini. Itu yang ada cuma saya dan anak saya yang kecil. Itu kan butuh apa ya? Butuh pemikiran yang luar biasa. Bingung saya. Akhirnya saya pas itu
berpikir-pikir, waktunya sholat zuhur, sholat. Nah, di dalam sholat itu tercetus di pikiran saya, itu gini, pikiran saya ketika sholat tidak usah saya sampaikan, itu akhirnya saya praktekkan gini. Saya mencari koran banyak, panjang itu, koran utuh itu, saya sambung-sambung, akhirnya panjang. Kemudian saya masukkan dari bawah pintu. Bawah pintu saya sodorkan ke sana, tapi lemarinya di ujung sana, ujung tembok. Jadi panjang ke sana. Terus notok di lemari sana, gimana ya cara mengambil ini kunci. Akhirnya saya cari apa genter kalau orang Jawa. Paham genter Bu ya? Orang kota saya khawatir nggak paham. Iya. Tapi dari aluminium jengkaringan. Nah, ujungnya ini saya kasih irus, saya taleni di ujungnya. Irus ngerti Bu ya? Oh iya, irus. Irus itu bahasa Indonesianya apa Bu? Serok ya, seruk. Gayung ya. Terus pokoknya irus gitu ya. Kemudian dari atas pintu keluar itu Pak, itu saya julurkan ke sana. Saya anjek-anjek kursi, saya julurkan ke sana. Padahal kuncinya ini di atas lemari sana. Akhirnya saya garuk dengan irus itu yang saya sambung itu agak saya sendal ini, ketek itu di atas koran. Kemudian saya tarik dari luar, pelan-pelan sampai di luar. Alhamdulillah gitu. Anak saya juga itu, ya Allah, alhamdulillah. Itu Allah memberi ilmu seperti itu. Masya Allah. Jadi inspirasi itu datang dari Allah ketika umumnya, tapi gini Pak ya, terkadang sholat itu minta kusuk langsung pada Allah, dia ingat apa-apa. Itu mungkin salah satu orang mungkin pendapatnya seperti itu. Tetapi ternyata Allah itu memberi inspirasi, memberi ilmu itu ketika kita sholat. Ingat tek sana, itu kalau itu sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Tetapi kalau sesuatu yang menghilangkan kekusukan itu baru dari setan. Jadi itu nyata. Jadi itu ilmu bagaimana cara mengambil kunci itu seperti itu. Itu mungkin yang datang dari Allah. Memang ilmu itu Bapak di samping kita ikhtiar, itu juga ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu di mana orang-orang khos, orang-orang tertentu itu yang memilikinya. Yang memperolehnya itu orang-orang tertentu. Kalau kita jauh dari itu. Ya. Tapi ya enggak, ya sesuatu yang mungkin Allah itu kalau menghendaki terhadap hambanya itu enggak ada halangan, enggak ada sesuatu yang mukhal gitu. Itu Bapak mungkin jawaban saya. Ada kekurangannya mohon maaf. Nggih. Iya, matur nuwun Pak Ali. Saya mau menceritakan pengalaman saya banyak, salah satu itu mungkin nanti perlu diulas. Waktu saya sekolah S2 itu mengerjakan tesis itu susah Pak. Susah dan waktu itu dana beasiswa sudah habis dan betul-betul susah itu ya. Sehingga kalau saya kuliah di Jakarta di UI, kemudian kalau di sana tidak bisa ngerjakan itu kan kos terus gitu ya. Sehingga daripada nggak bisa ngerjakan dan kos, lebih baik pulang Surabaya. Pulang Surabaya juga susah, gaji juga sedikit karena tunjangan dipotong, sama susahnya juga itu. Nah, tapi ini kan harus lulus atau tidak lulus gitu. Kalau tidak lulus ya nomor satu malu, kedua ya namanya mencari ilmu kalau nggak lulus kan ya tidak enak ini. Memang pada saat itu puasa, ya, sehingga hari Ramadan itu ya, saya mengatakan begini, ini kalau tidak sekarang kapan lagi lulus?
Sehingga saya mengerjakan di Surabaya, puasa itu mulai dari sahur sampai apa ya, buka itu ya di depan komputer terus, nggak bisa-bisa. Nah, suatu saat saya nggak tahu tanggal berapa gitu, ada nggak tahu tiba-tiba itu nyoba-nyoba itu kok bisa gitu ya. Saya nggak tahu juga. Nah, setelah bisa otomatis saya harus ke Jakarta gitu ya. Saya ke Jakarta, saya kerjakan di sana dan bisa lulus. Hal-hal begitu kira-kira seperti apa Pak Nggih? Apakah kita memang harus berusaha sekuat tenaga baru hasil itu bisa dilaksanakan? Mungkin itu salah satu salah satu pengalaman. Matur nuwun Pak Ali. Oke. Inggih, monggo inggih, sugeng tindak. Nggih, sugeng tindak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, monggo Bapak, monggo sugeng tindak Ibu, nggih. Terima kasih Bapak Usni yang menyampaikan pengalamannya, pengalaman masa kuliah. Jadi saya analogikan seperti ini. Kita ini kalau meloncat ada sungai, mungkin sungai 1,5 meter, mungkin dalam keadaan normal itu tidak nyampe. Tetapi kalau kita keadaan terpaksa ketika kita dikejar anjing misalkan, anjing galak atau apa, itu kita meloncat itu nyampe. Itu ada namanya tokoh, la tokoh tala nabi. Jadi ada kekuatan yang tersimpan. Nah, kekuatan yang tersimpan ini akan keluar apabila dalam keadaan darurat. Kepepet ya itu tadi. Di samping itu kalau tentang ilmu memang terkadang kita ini perlu tajribiyah dalam bahasa Arabnya. Mungkin kalau dalam bahasa keilmuannya mungkin eksperimen Bapak. Seperti anak-anak itu kutak-kutik tentang, dulu pengalaman saya itu gini, kalau ada radio baik itu justru saya utaki Pak. Saya otaki gini, penasaran jerone uangnya kaya pokoknya somoni gitu. Akhirnya saya otaki gitu. Itu ternyata makin lama ngotak itu akhirnya akan timbul mengenal komponen yang ada di dalam. Terus akhir-akhir ini masa modern ini komputer itu saya itu tidak belajar. Tetapi saya itu suka suka nyoba-nyoba iseng sendiri gitu. Ya tentang komputer sederhana itu bisa tanpa ada yang ngajari. Ya mungkin itu adalah tajribi atau kita memperoleh itu dengan cara eksperimen ya, coba-coba ini, oh ternyata ketemu gini, ini apa benar ini kalau di klik sini itu akan nyimpen atau apa, ya itu menemukan dengan cara sendiri seperti itu. Nah ini ya karena itu tadi, karena eksperimen itu kan akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan apa ya tadi yang menjadi pertanyaan itu akhirnya terbongkar seperti itu. Nah, pengalaman Pak Usni mungkin ya seperti itu. Dengan kesulitan tetapi dengan batas waktu yang sudah hampir habis, akhirnya dia mengeluarkan pikiran yang mendalam ya. Itu filosof itu kan menemukan teori-teori dan sebagainya kan berpikir mendalam. Ya, itu ya seperti itu. Akhirnya tugasnya dengan susah payah dan jerih payahnya, kuat tenaga dan pikiran, akhirnya terselesai juga. Nah itu. Nah mungkin kalau belum kepepet itu masih nyantai-nyantai, masih nyantai-nyantai aja. Karena nyantai-nyantai ini belum terbuka keilmuannya. Gitu. Mungkin itu Bapak. Iya harus serius, Karena sudah kepepet,
saya harus lulus, waktunya sudah mepet ini. Kalau terpanjang-panjang terus berpanjangan, wah ini gimana? Nah itu, karena tuntutan itu banyak terjadi Bu, karena tuntutan itu akhirnya kita bisa. Banyak terjadi itu. Contohnya banyak, misalkan orang belum pernah ngaji qiraat itu, ngaji tilawah seperti ini enggak ada. Sebenarnya itu kalau dipaksa salah satu itu bisa sebenarnya. Ya, karena ya sudah bapak-bapak ibu-ibu kan ya enggak, kasihan kalau dipaksa. Kalau di anak sekolah itu udah kamu pokoknya maju, itu bisa. Gitu. Mungkin itu Bapak Usni. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Monggo. Ada. Maksud? Waduh, ngaten nggih. Nun sewu Pak Ali. Kawula kan paling tidak saya lagi. Umur sampun swidak loro. Menawi kedahipun tiyang ngaten menawi referensipun Kanjeng Nabi nggih 6263 itu kan sampun kapundhut ya. Terus seharusnya kan orang itu ibaratipun wayang ngaten kan sampun lengser ke prabon madeg mandito. Kenyataan pun kan nggih sering masih emosi ibadah nggih menggapai ikhlas itu masih jauh. Kadang-kadang nggih ngelihat dunia nggih si milih kadunyan milih ngaten nggih. Mohon mungkin ada tips-tips bagaimana, karena tadi di pengantar tadi jenengan mengatakan melalui sosial kita itu mestinya ya menyiapkan untuk insya Allah husnul khotimah. Tapi pada kenyataannya kan namanya hidupnya nggih banyak masalah, terus kita juga belum bisa mengendalikan diri pribadi. Menawi mbok bilih lare pesantren mawon saking sejak awal sudah dini. Tapi kula kan jebolan sekolah umum, mboten atos datang pesantren ngaten nggih. Terus nggih menawi ngaji nggih sak cekapipun, menawi panjenengan nilai qiraah nggih mungkin 0 putul. Tapi ya semampunya saya. Nah, kados pundi tips-tips kagem tiang-tiang kados kawula menika ingkang nggih menika sebelum bisa menyiapkan persiapan yang sebaik yang seandainya dipun panggil Gusti Allah seharusnya kan sampun lerem sampun, tapi kan kenyataan pun kan nih betul. Ibarat pun tiang ini dari sakit ngawulo saking kanthi ikhlas tapi kadang-kadang ya taksih kadunyan. Pilih sakit pun paringi tips-tips bagi usia-usia seperti kita ini. Atur suwun. Salam. Terima kasih Pak Hari atas ungkapan permasalahan seperti itu. Yang penting adalah kita ini hidup ini apa yang kita cari. Yaitu kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat hidup itu tadi. Jadi hakikat hidup itu tadi adalah Allah memberi kita hidup itu untuk beribadah. Wabtaghi fima ataqad darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah bekal untuk akhiratmu. Jadi di situ akhirat itu didulukan. Tuntutlah bekal untuk sangu akhiratmu. Berarti tujuan utama adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kamu kalau fokus akhirat, ya jangan lupa bagianmu di dunia. Gitu. Jadi berarti kita harus mendahulukan akhirat. Kalau kita fokus ke akhirat, tidak boleh kita melupakan dunia sehingga hidup kita menggantungkan orang lain misalkan. Atau hidup kita
terpuruk, tidak bersyukur, atau hidup kita tidak layak misalkan. Walatan sanasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu, rizkimu, hakmu hidup di dunia. Jadi itu. Jadi kalau kita orientasinya akhirat, itu kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk melunakkan jiwa kita agar kita ini istilahnya tunduk kepada Allah. Nah, itu kita kalau malam bangun malam itu ya tidak memperbanyak sholat, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya zikir itu adalah ingat ya macam-macam dengan istighfar, astagfirullahaladzim, memperbanyak itu. Atau tasbih, subhanallah, subhanallah. Berapa banyaknya? 1000 kali. Sebab semakin banyak akan semakin cepat lunak hati kita. Itu orang memandi, tukang pandi, paham ya Bapak Ibu ya tukang pandi ya? Ketika membuat pisau, nah, iya, itu nempanya tidak sekali 2 kali. Semakin banyak, semakin sering akan segera pisaunya agak segera menipis dan akhirnya menjadi pisau. Hati kita juga gitu. Hati kita ini keras, apalagi kalau kita naudzubillah cinta dunia. Nah, kalau kita cinta dunia, hati kita ini keras. Nah, untuk melunakkan itu, kita harus sering, tidak cukup 100 atau 200 kali, 1000 kali minimal. Nah, itu diistiqomahkan. Diistiqomahkan setiap malam. Insya Allah dengan seperti itu kita semakin semakin lunak dan hidup kita akan semakin qanaah. Qanaah itu puas apa yang kita miliki, sehingga ketika kita diguyur oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tasorobkan untuk amal baik atau sosial kepada orang lain, karena kita sudah merasa cukup. Karena sebaik-baik kekayaan itu kepuasan. Khairul hina al-qanaah. Sebaik-baik kekayaan itu merasa puas. Sebaliknya, orang itu kalau tidak merasa puas, berapapun harta yang kita miliki atau kendaraan berapapun yang kita miliki, kok masih kurang puas, itu akan menambah dan mencari terobosan yang lain. Itu Bapak Ari khususnya ngapunten kalau kurang mengena, mungkin itulah apa yang saya sampaikan, semoga sedikit memberi jawaban kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi monggo. Para Bapak, para Ibu, mari acara kita pada siang hari ini kita akhiri, kita sudahi dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khairan ma fi hadhihi al-laila wa khairan ma ba'daha
ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة شر ما بعدها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para bapak, para ibu, saya mohon maaf jika hal-hal yang saya sampaikan tidak berkenan. Jika ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruannya itu karena kelemahan saya dan mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz Ali datang sedanten nasihat, tausiah lan sedanten tips-tips kangge nambah ngibadah kita semua. Mugi Gusti Allah maring barokah dhateng panjenenganipun lan ugi kangge kita sedaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Acara selanjutnya karena ini dari kita dan untuk saat ini sudah duhur, mau sholat apa mau makan Pak Husni? Karena ibu-ibu pasti enggak bawa mukena ya. Oke. Piye? Apa? Makan aja ya, gitu aja ya. Ramah tamah lah judulnya. Monggo, menika dari hati dari kita untuk kita hidangan khas Tulungagung lah cara niku. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bapak Pak Ali, kan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau salah dulu, monggo di sini bisa wudhu di sana. Monggo Pak Ali, Dar. Monggo Mbak Cendil, di sekecak nih.